Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lanjut aja ya anak-anak ya. Ibu di sini akan menerangkan sifat-sifat pembagian bilangan bulat untuk di LKS itu halaman 7. Lihat yang bagian A. A, B, dan C bilangan bulat, maka A per B sama dengan C. Di sini A sama dengan C kali B untuk B tidak sama dengan 0. Contoh, 6 per 3 sama dengan 2. 6 bagi 3 itu sama dengan 2 ya ini. Nah, 6 di sini, ini 6 itu adalah A. B itu adalah 3. Dan C-nya itu adalah 2. Itu tidak sama dengan 6 sama dengan 2 kali 3, 3 sama dengan 0. Jadi tidak sama ya, seperti itu maksudnya. Hasilnya tidak sama. Nah, untuk yang B, untuk bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 per A sama dengan 0. Contoh, 0 per 13 sama dengan 0. Berapapun yang dibagi 0 atau per 0, itu hasilnya akan 0 ya. Seperti itu. Sekarang yang C, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Contoh, A per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Ada lagi 2 per 0, itu juga sama ya. Nah, artinya tidak terdefinisi itu yaitu jawaban untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk diketahui jawabannya. Jadi intinya tidak ada jawaban, tidak mungkin gitu ya. Oke, sekarang lanjut yang bagian D. Setiap A dan B anggota bilangan bulat. Hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat itu tidak bersifat tertutup. Contoh, sini 9 per 2 sama dengan 1 per 2. Itu bukan bilangan bulat. Di sini cara pembagiannya seperti ini. Di sini pakai pembagian bersusun atau porografit ya. Bagi kurung nih. 9 dibagi 2. Bisa dilihat ya seperti ini. Nah, 1 per 2. 4-nya itu disimpan di samping, 1-nya itu di atas, dan 2-nya itu adalah di bawah. Kalau ini 9 per 2 hasilnya 4, 1 per 2, berarti itu hasilnya pecahan campuran ya. Kalau untuk sebelah kanan, lihat, ini hasilnya bukan pecahan, tapi adalah bilangan desimal. Negatif 12 per 5 sama dengan negatif 2,4. Itu juga bukan bilangan bulat. Nah, caranya di bawah, lihat. Bagi kurung juga ya. Negatif 12 dibagi 5. 5 kali berapa? Mendekati 12. 5 kali 2, 10. Kurangi, turun 2, simpan koma di atas. Lalu turun 0, dekat angka 2-nya, belakang 2-nya 20 ya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Hasilnya 0. Jadi hasilnya negatif 12 per 5 itu hasilnya negatif 2,4. Ngerti ya? Ngerti, sudah kok di SD dulu, pernah kan? Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Tentukan nilai pengganti huruf-huruf berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Di sini ada angka dan huruf. Jangan pusing dulu ya. Santai, jangan pusing dulu. Oke, yang A. 6 kali P sama dengan, dalam kurung negatif 3 kali 6. P sama dengan, ini kita mencari nilai P. P-nya belum diketahui ya. Nah, tulis negatif 3 dikali 6 per 6. Ya, 6-nya ini adalah 6 sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu pindah ke bawah. Jadi negatif 3 kali 6 per 6 gitu. Sama dengan, kenapa 6-nya dicoret? Karena itu habis dibagi. Jadi kalau ada angka yang sama, itu coret aja. Itu artinya dibagi. 6 bagi 6 itu habis atau 1 ya. Nah, jadi P sama dengan sisanya berapa? Negatif 3 kan? Berarti hasilnya adalah negatif 3. Lalu yang B. 4 kali negatif Q kali 12 sama kali 4 kali 2. Tulis negatif Q sama dengan
Nah, 12 dikali 4 dikali 2. Ruas kanan. Nah, ruas kanan. Tulis ya. Per ruas kiri. Ruas kirinya apa? 4 dikali 12. Ya, 4 dikali 12. Q-nya itu nggak dibawa. Karena dia belum diketahui angkanya. Oke. Lalu tulis di bawahnya negatif Q sama dengan. Nah, kita lihat sini ada angka atau bilangan yang sama kan? 12 dibagi 12, coret. Lalu 4 dibagi 4, coret. Habis. Sisanya yang tidak kecoret itu adalah angka 2. Berarti 2. Berarti negatif Q sama dengan 2 atau negatif Q sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ini di sini Q-nya itu tandanya negatif, berarti angka 2-nya juga ikut jadi negatif. Seperti itu ya. Harus ngerti ya anak-anak ya. Ya sedikit-sedikit lah, tapi harus ngerti, harus ada gambaran ya. Sekarang yang C. 2 kali A kali negatif 4 sama dengan 2 kali 6 dikali negatif 4. Nah, A sama dengan negatif 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali negatif 4. Ini yang di ruas kanan ini nih, ditulis di atas. Pernya itu yang ruas kiri, 2 kali negatif 4, tulis di bawah. 2 dikali negatif 4. Tulis di bawah. A sama dengan, kita coret-coret dulu nih angka atau bilangan yang sama. Ada angka 2 kan di atas, di bawah ada, coret. Habis, bagi. Terus negatif 4 dan negatif 4 juga, coret, habis. Berarti sisanya adalah 6. Berarti nilai A adalah 6. Seperti itu. Harus ngerti ya. Harus. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Sekarang lanjut yang 3, kelipatan dan faktor. Dulu waktu di SD pernah ya kalian pelajari apa itu KPK, itu EPB. Nah, di sini di kelas 7 juga ada KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Bisa menggunakan cara sederhana. Lihat. KPK dari 14 dan 4. Sekarang 14 dulu. 14 kelipatan 14. 14 tambah 14 28. 28 tambah 14 42 dan seterusnya. Sekarang kelipatan 4. 4 tambah 4 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, ini kalian lingkari angka atau bilangan yang sama. Di sini yang sama adalah angka 28. Berarti buledan ya, 28 seperti itu. Nah, yang kedua itu metode faktorial atau bukan pohon akar, pohon faktor ya. Oke, 20 dan 45 KPK-nya berapa? Ingat ya, 20 itu kalian patokannya pada bilangan prima aja. Bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. 20 bagi 2, 10 bagi 2, coba dilihat. Lihat aja ya hasilnya. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Oke, sekarang yang 45. 45 itu tidak bisa dibagi 2, jadi dibagi 3 bisa. Oke, 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, ini belum diketahui PB-nya ya, KPK-nya ya, maksudnya KPK-nya. KPK-nya adalah, ingat, arti dari KPK itu adalah ambil faktor atau bilangan yang memiliki pangkat terbesar dan boleh berbeda. Yang 20, yang paling besar itu, coba lihat. Yang paling besar itu 2 pangkat 2, kenapa? Karena dia ada pangkat, kalau 5 itu tidak punya, jadi kita tulis 2 ya, 2 pangkat 2 dikali, sekarang yang 45 lihat. 45 yang punya pangkat itu angka 3, tulis 3 pangkat 2 dikali 5 gitu. Bu, kenapa yang 20-nya 5-nya nggak dibawa? Kan ada di 45 juga ada kan angka 5, jadi cukup aja 1 gitu yang ditulisnya ya. Nah, lalu 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 9. Kali 5 hasilnya 180. Ngerti ya? Sekarang metode sederhana yang B, coba dilihat. Ini mencari EPB. EPB. Kalau EPB itu berarti
bukan kelipatan, berarti ini yang bisa dibagi. Contoh 14 sama dengan di sini ada angka 1. 14 bagi 1 bisa tulis 1, koma. Terus bisa dibagi berapa lagi? 14. Usahakan yang terkecil dulu angkanya ya. Bagi 2 bisa. Terus angka berapa lagi? 7. Lalu 14 udah habis. Sekarang angka 4. 4 habis dibagi 1 bisa dibagi 1 bisa. Tulis 1. 4 bagi 2 bisa. Tulis 2. 4 bagi 4 bisa tulis 4. Gitu ya. Nah, jadi FPB-nya itu adalah angka yang sama. Walaupun di sini ada angka 1, tapi kita ambil aja deh angka 2 ya. Angka 2 aja yang jadikan FPB-nya gitu. Sekarang metode pohon faktor. Cari FPB 20 dan 30. 20 bagi 2 10. Lihat, ini. 30 bagi 2 15. Dilihat ya. Nah, setelah itu kalian tulis yang di sisinya itu ada angka 2. 2 pangkat 2 dikali yang di bawahnya 5 gitu. Yang 30 sisinya berapa? 2 kali 3, bawahnya ada 5 jadi kali 5. Baru sekarang kita cari FPB-nya. FPB itu ingat artinya adalah ambil faktor atau bilangan yang memiliki pangkat terkecil. Jadi kebalikan ya, terkecil FPB itu pangkatnya. Nah, kalau KPK itu pangkat yang terbesar. Kebalikan, jangan pahili ya. Oke, FPB-nya sebentar. Ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil dan hanya bilangan yang sama. Jadi ada bilangan samanya juga. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah, lihat. Nah, 2 kali 5. Kenapa 2, Bu? Kan di sini. Ya, mangga, Dek. nanti. Nah, di sini 2. Kenapa 2, Bu? Karena di sini 2 tidak ada pangkatnya. Jadi kecil gitu nilainya. Jadi tulis 2 ya kali 5. 5-nya ada 2. Kenapa 1? Ya, ditulisnya harus 1 walaupun ada 2. Kan ketentuannya kan dan hanya bilangan yang sama karena sama. Walaupun sama ada 2 tapi tetap yang ditulis itu adalah 1 5-nya. Ngerti ya? Jadi hasilnya 10. Seperti itu. Nah, dilanjut lagi ya. Sekarang menggunakan metode tabel ya. Misalkan tentukan KPK dari FPB 20 dan 45. Kalian bikin dulu tabel seperti ini. Sisi kiri KPK, sampingnya angka 20, sampingnya lagi 45, dan terakhir pojokan kanan itu tulis FPB. Nah, 20 dibagi 2 10. 45 dibagi 2 tidak bisa, tapi tetap ditulis 45 ya. Lalu di kolom FPB kalian tulis simbol atau lambang strip. Oke. Sekarang 10 dibagi 2 bisa, tulis 5. 45 bagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 45. Lalu kolom FPB-nya sama strip. Sekarang 5 dibagi 2 tidak bisa, 45 bagi 2 juga tidak bisa. Berarti coba bagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa, tulis 5. 45 bagi 3 itu bisa 15. Lalu ini strip. Sekarang 5 dibagi 3 tidak bisa, tapi 15 bagi 3 itu bisa ya. Berarti dibagi 3. 15 bagi 3 5, tulis 5 karena tidak bisa. 15 bagi 3 5. Terus strip. Nah, terakhir 5 dibagi 5 bisa ya, bisa, tulis 1. 5 bagi 5 juga bisa, tulis 1. Nah, lalu di kolom FEB-nya kalian tulis angka 5. Kenapa? Karena 20 habis dibagi 5 atau bisa dibagi 5, yaitu 1. Terus 45 dibagi 5, maksudnya 5
Ih, salah di. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Masih dilanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan metode atau cara tabel ya. Ini cari KPK atau FPB dengan menggunakan tabel. Nah, misalkan 20 dan 45. Sebelah kiri tulis dulu KPK-nya, lalu angka 20, angka 45, dan terakhir tulis FPB. Oke, 20 sebentar ya. Nah, 20 dibagi 2 bisa ya, dapat 10. 45 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kalian tetap tulis di sininya, di kolom kedua di bawah angka 45 itu tetap angka 45. Lalu di kolom FPB kalian tulis tanda strip ya. Setelah itu lanjut 10 dibagi 2. Bagi 2 dulu ya. Bisa. 45 bagi 2 tidak bisa, tidak apa-apa. Kita pakai 2 aja. 10 bagi 2 dapat 5. 45 dibagi 2 tidak bisa. Tulis lagi 45. Lalu di FPB, di kolom FPB-nya tulis tanda strip. Lanjut. 5 dibagi 3. Tidak bisa. Berarti kalian tulis 5. 45 dibagi 3 bisa. Dapat 15. Lalu di kolom FPB ditulis tanda strip. Lanjut. Sekarang 5 dibagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa, tulis angka 5. 15 dibagi 3 bisa, tulis 5. Tetapi di kolom FPB-nya itu tulis tanda strip. Oke. Selanjutnya dibagi berapa lagi? 5 ya. 5 bagi 5 bisa dapat 1. Tulis 1. 5 bagi 5 juga sama, dapat 1. Nah, dapat 1. Berarti bisa dibagi semua ya. Nah, di kolom FEB-nya kalian tulis 5. Gitu ya. Maaf sendawa. Nah, setelah itu kalian cari KPK-nya. KPK itu lihat. Nah, ini nih KPK nih. Nah, ini KPK. KPK-nya berapa? 2, 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2 kali. 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya 180. Nah, untuk mencari FPB, kalian lihat di tabel atau kolom FPB, yaitu angka 5. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Oke, kalau ngerti kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Sekarang di sini ada 3 bilangan ya. 18, 36 dan 48. Oke. Bagi 2 9, bagi 3 dapat 3. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang 36. 36 bagi 2 18. Bagi 2 dapat 9. Bagi 3 dapat 3. Jadi 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang yang 48. Dibagi 2 dapat 24. Dibagi 2 dapat 12. Dibagi 2 dapat 6. Dibagi 2 dapat 3. Jadi 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, terus KPK-nya. KPK itu adalah faktor terbesar ya, yang paling besar. Sini yang paling besar itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 2-nya ada 2, tapi di sini tulisnya 1 ya. 3 pangkat 2-nya 1 tulisnya. Oke, sama dengan 144. Dan mencari FPB-nya, yaitu FPB itu faktor yang paling kecil. Nah, 2 ini nih. Ini tidak ada pangkat. 2 dikali
Ini nih 3. Nah 3 ini 3 hasilnya 6. Oke ya. Terus yang terakhir metode tabel, pakai tabel. Sama. Kalau pakai tabel sama seperti tadi. 18 bagi 2 9, 36 bagi 2 18, 48 bagi 2 dapat 24. Di sini FPB-nya kalian tulis 2. Karena bilangan ketiga ini habis atau bisa dibagi 2 ya. Sekarang 9 dibagi 2 tidak bisa, tulis 9. 18 bagi 2 bisa, 24 bagi 2 bisa. Tetap walaupun ada yang bisa tapi ininya tidak bisa, di kolom FEB-nya kalian tulis tanda strip. Lanjut, 9 dibagi 2 tidak bisa, tulis 9. 9 bagi 2 tidak bisa, tulis 9. 12 dibagi 2 dapat 6. FEB-nya strip. 9 bagi 2 tetap 9. 9 bagi 2 juga tetap 9. 6 bagi 2 3 ya, di strip. Nah setelah itu dibagi 3. 9 bagi 3 dapat 3. 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1 ya. Jadi ini bisa semua. Ini tulis, kalau bisa semua berarti FEB-nya tulis 3. Karena ini bilangan ini nih, 3 bilangan ini bisa dibagi 3. Berarti di FEB-nya kalian, kolom FEB-nya kalian tulis 3 gitu ya. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 1 bagi 3 1 ya. Ini maksudnya nih, maaf ya, ini maksudnya ini strip nih, karena 1 dibagi 3 tidak bisa. Nah sekarang lihat KPK-nya. Kolom KPK itu yang ini nih, bret ke bawah ya. 2 nya udah berapa? Ada 4. 2 pangkat 1 2 3 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, betul ya, sama dengan 144. Sekarang FEB-nya ini nih 2 dan 3. 2 kali 3 adalah 6 gitu, bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih. Silakan kalian coba soal latihan di LKS ada, dan juga nanti isi di Google Classroom ya, pilihan ganda.